Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Menko Polhukam, Bapak Kabar Eskrim atau mewakili, KPN atau mewakili, para deputi dari Menko Polhukam, jajaran pimpinan pertama Muhammadiyah dari Kementerian Hukum dan HAM dan pimpinan pertama, saudara-saudara para kalapas, karutan, cabang rutan dari seluruh tanah air yang berkumpul pada hari ini. Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat mengadakan pertemuan ini, rapat koordinasi ini dalam rangka perang melawan narkoba. Sejak perintah Presiden, kita sudah mengadakan raker. Seluruh pimpinan di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat Kakamil, seluruh jajaran Eselon 2, Kadipas, Kadif Imigrasi dan seluruh kadif, kita telah rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bapak Menko Polhukam di Kota Said, dihadiri oleh KBNN, juga Polri dan lain-lain. Sejak itu kita telah mengadakan satu komitmen besar bahwa narkoba adalah musuh negara, musuh kita bersama. Saudara-saudara, dalam perjalanannya kita sudah bekerjasama dengan Polri, kita sudah bekerjasama dengan BNN dan Kementerian Hukum dan HAM meminta baik Polri, baik BNN untuk secara bersama-sama mengadakan sidak-sidak di beberapa tempat lapas-lapas maupun rutan di seluruh negara di Indonesia. Banyak yang berhasil, tapi peristiwa Bengkulu mengagetkan tidak semua. Ada sesuatu yang salah? Pertanyaan ini, dan setelah ada operasi-operasi dan sidak-sidak bersama, kita masih menemukan temuan-temuan di dalam lapas maupun di dalam rutan yang berkaitan dengan handphone, yang berkaitan dengan narkoba. Untuk itu, saya pada raker yang lalu sudah menyatakan kepada saudara-saudara semua, seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, kita zero tolerance terhadap narkoba di lapas. Dan petugas lapas, petugas Kementerian Hukum dan HAM. Saya mengatakan pada waktu itu, kalau ada sekarang yang sudah terindikasi narkoba, pergilah direhabilitasi. Tapi ke depan, saudara-saudara tidak akan ditoleransi. Kemarin, seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, dimulai apel pagi kemarin, di sini ada berapa ribu pasien? 2.115, dan seluruh kamil kita mengadakan tes urin serentak untuk memastikan bahwa jajaran Kementerian Hukum dan HAM sendiri, dimulai dari saya sendiri sebagai menteri, sebagai wujud komitmen kita bahwa kita tidak ada toleransi. Karena apa? Mengapa saya mengumpulkan saudara-saudara semua di sini? Ini bukan tanpa alasan. Karena wajah saudara-saudara sekarang ini di tengah-tengah masyarakat hancur lebur. Oleh karenanya saya meminta kepada saudara-saudara semua, Karutan, Kalapas, Kaca Bangutan, Kadipas, seluruh jajaran kembali ke tempat masing-masing sesudah acara ini, bersihkan. Kalau ditemukan, Anda saya ganti. Ini komitmen saudara. Karena kita sedang berhadapan dengan masalah besar. Di beberapa media saudara menyebutkan bahwa 50% dari lapas ada di lapas kita. 50% dari yang ada di lapas atau rutan. Kalau data ini benar, memang dari satu segi mudah menyelesaikan. Kalau kita selesaikan di lapas rutan dan saudara bekerja sama, 50% persoalan narkoba di negara ini selesai. Kita tidak cari 50% lagi di luar. Saya sudah meminta kepada BNN
komunikasi dengan jaringan HP. Tunjukkan sekarang kita sudah sepakat. Benarkan dia di mana tempat yang kita sepakati bersama. Lock the mark. Ya. Saya memanggil saudara di sini bukan tanpa pesan yang mau jelas. Saya mau jelas. Karena apa saudara? Wajah kita ini walaupun kita mendapat penghargaan dari Kementerian PAN tentang pelayanan terbaik, dalam waktu dekat kita juga mendapat pelayanan tentang penggunaan koran simfoni. Tapi itu tidak akan ada artinya kalau wajah lapas rutan kita yang mendominasi Kementerian Hukum hancur lebur karena perbuatan kita sendiri mentoleransi. Sekarang saatnya berubah saudara-saudara. Bahwa memang kita menyadari ujung dari persoalan ini, sampah persoalan narkoba ada di tangan saudara. Bahwa memang kita menyadari bahwa ada 5 juta sekarang terindikasi pengguna narkoba. Melawan narkoba memang tidak hanya di lapas. Dia harus merupakan program yang holistik, komprehensif, total, dan nasional. Yang 5 juta ini kita kemanakan? Harus ada gerakan nasional melalui pendidikan say no to narkoba, melalui kurikulum di sekolah, karena membunuh permintaan adalah yang terbaik. Kalau permintaan narkoba di masyarakat masih tetap 5 juta, maka seluruh bandar-bandar internasional akan tetap memasukkan barang haram ini. Maka satu gerakan nasional diperlukan untuk melawan ini, mengurangi permintaan. Demand side-nya harus kita urai melalui kampanye nasional say no to narkoba di pendidikan, para pendeta, para ustaz, para guru, semua kita bersama-sama melawan itu. Karena sekarang narkoba sudah masuk ke sekolah-sekolah, sudah masuk ke anak-anak miskin untuk market regeneration, membuat market-market mereka yang baru. Tetapi untuk mereka-mereka yang ada di dalam, saya mengetahui benar bahwa permainan-permainan masih terjadi saudara-saudara karena persoalan-persoalan perselingkuhan uang untuk memasukkan narkoba. Saatnya kita berubah saudara-saudara. Bahwa memang kondisi kita saat ini sangat over kapasitas. Data sekarang menunjukkan rata-rata kenaikan per tahun pada 2015, rata-rata kenaikan masuknya tambahan ke lapas 1.112 dari tahun 2015. Dan mengerikannya lagi, rata-rata pada tahun 2016 mulai Februari, rata-ratanya naik sampai sekarang 1.835 per hari. Mau kemana kita tempatkan mereka ini? Kalau Pak Dirjen mengatakan kepada kita, kalau naik bus ada batasnya. Naik bus kapasitas 40, disuruh masuk 80 orang masih toleransi. Tapi kalau disuruh masuk lagi tambahannya, supirnya pasti mengatakan tidak bisa lagi. Kita tidak bisa menolak. Ditangkap masuk kita tidak bisa menolak. Tetapi kreativitas saudara sangat dibutuhkan dalam menangani soal-soal seperti ini. Kalau menangani orang-orang baik, anak-anak sekolah yang mau baik gampang, mereka berhasil gampang. Tapi kalau saudara bisa, karena pemasyarakatan kita adalah lembaga pemasyarakatan, bukan lembaga pembinasaan. Maka merehabilitasi mereka ini, mendidik mereka ini, melakukan program reintegrasi sosial sangat dibutuhkan. Kalau saudara berhasil menjadikan mereka menjadi orang-orang baik, itu top. Karena saudara menjadikan orang jahat menjadi orang baik. Lebih mudah menjadi guru di sekolah karena kita menjadikan orang baik-baik menjadi lebih baik. Tapi di tempat saudara menjadikan orang-orang bermasalah ini menjadi baik, itu tanggung jawab kita semua di mana ada undang-undang. Tapi kalau saudara ikut meracuni ini semua dari dalam, untuk itu saudara-saudara, saya laporkan Pak, di tahun 2015 kami mendapat, sejak saya menjadi menteri, isi lapas rutan kami itu 160.782. Saat ini kemarin April awal masih 183.000. Tadi laporan ke
Dirjen Pas sudah 184.000. Berarti ada 23.681 sejak saya jadi menteri. Padahal penambahan kapasitas yang sudah over kapasitas itu, ruangan hanya diberikan kepada kami 2.746. Berarti 20.000 ini masuk tanpa ada tempat disediakan. Padahal di kota-kota secara nasional dia berapa persen tadi? 50 over kapasitas. Tetapi di Medan, di Cipinang, di tempat-tempat lain apa yang ada yang sampai 300%, ada yang sampai 400-500% over kapasitas. Tadi kita lihat bagaimana menjadikannya. Oleh karenanya saudara, saya meminta dan seperti saudara ketahui, untuk merubah image kita, sekarang kita mengangkat Direktorat Lapas Produksi dan Pelatihan, Prof. Ini akan menjadi ikon kita. Saya sudah ke Porong, saya sudah ke beberapa tempat, dan sekarang saya minta kepada saudara untuk, karena nanti ini bisa menjadi satu labor force, satu kekuatan kerja yang bisa kita lakukan. Maka kerjasama dengan pihak ketiga, maka lakukan program-program itu supaya membina mereka untuk kerajinan tangan, bekerjasama dengan pihak ketiga. Di lapas Porong kita bisa mengekspor mebel sampai ke Eropa. Maka sekarang kita tunjukkan bahwa wajah lapas tidak lagi wajah narkoba, tetapi lapas produksi yang bisa membantu mereka melakukan kerajinan tangan dan bekerjasama dan menjadi orang-orang terampil yang berguna ke depan. Saya tidak berpanjang-panjang saudara, saya hanya mau menyampaikan sekali lagi kepada saudara, pertemuan ini sengaja kita lakukan untuk menyampaikan pesan kepada saudara secara langsung. Saudara kembali panggil KPP, panggil semua pengamanan, bersih, buat protap, dan kalau masih masa soal yang dua ini tidak bisa dikatakan lapas, narkoba dan HP. Ini dulu, nanti bertahap yang lain. Masih banyaklah yang harus kita kerjakan. Protap ini harus kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi saya minta, kalau tidak sanggup, misalkan sekarang tidak sanggup, mundur. Kita ganti yang lebih baik. Lebih baik kita mempunyai 500 orang yang baik daripada 1.000 orang untuk menyelesaikan sesuatu, tapi justru membuat masalah. Karena saya meminta komitmen saudara, karena ini wajah saudara. Saya sudah bertemu dengan para sesepuh. Saya sengaja mengundang para mantan-mantan Dirjen Pas untuk memberikan nasihat kepada saya. Mengapa persoalan kita berulang-ulang seperti ini? Ada kekurangan staf menjadi persoalan. Saya dapat mengerti. Kita akan meminta kepada pemerintah soal itu. Kita akan meminta kepada Menpan penambahan itu. Saya minta dukungan dari Pak Menko Polhukam. Makanya saya ajak Pak Menko ini. Saya sudah menerima surat dari Seskap tentang penambahan kapasitas kita. Saya akan berbicara dengan, dan itu saya atas izin Presiden. Saya akan berbicara dengan Menteri Keuangan dalam soal itu. Tetapi saya pada saat ini meminta komitmen saudara. Kita bekerja sama dengan BNN. Saudara juga harus menyatakan kalau saudara meminta BNN Polri kerjasamakan dengan baik, lakukan dengan baik, bahwa memang sejak itu adalah kerjasama atas permintaan kita dan meminta BNN untuk mengadakan itu karena mereka punya peralatan untuk mendeteksi narkoba dan tes urin. Saya tidak berpanjang-panjang, saudara. Saya hanya mau menyampaikan pesan ini secara khusus, nanti Pak Menko akan menambahkannya. Ya, jadi saya nyatakan jika ada pegawai Kemenkumham yang secara nyata terbukti menggunakan, mengedarkan atau bahkan menjadi bandar narkoba, maka saya akan pecat langsung seperti yang di Polewali. Dan saya tidak nanti. Saya akan minta polisi langsung. Sorry. Saya katakan kemarin pada pengarahan saya, kalau pada waktu yang lalu saya dengan sedih membuka baju dinas seorang sipir penjara,
karena terlibat narkoba. Ke depan saya dengan gembira membuka baju saudara dan memecat saudara. Tidak akan ada rasa kesedihan karena sekarang saya sudah menyiapkan saudara. Karena ini untuk bangsa, bukan untuk saya. Sekali lagi, kalau Pak KBN buas, kita ganas gerakan anti narkoba nasional. Tetapi itu tidak akan ada artinya kalau saudara sebagai ujung tombak, saudara sebagai ujung tombak itu bermain. Seharusnya sama seperti itu, seperti seorang dokter. Saya perlu meluruskan Pak Menko bahwa ada dokter di Surabaya yang katanya ketangkap. Orang ini adalah dokter spesialis rehab narkoba yang mendapat sertifikat dari BNN. Dan sebagai seorang dokter tentu dia mempunyai sumpah hipokratif. Siapa yang datang kepada dia untuk rehab, pastilah dia layani. Ada orang datang merehab kepada dia layani. Kesalahannya obat itu dibawa karena orang ini yang ketergantungan. Dan setelah diteliti Pak Menko, orang ini adalah dokter kiri. Dokter di Surabaya kiri. Tidak ada. Sekarang kesulitan untuk membiayai pengacara dan lain-lain. Kadang-kadang statement yang bombastis dari beberapa orang-orang tanpa melihat seorang dokter dengan sumpah hipokratifnya harus melayani siapa saja yang datang kepada dia. Dan dia mendapat sertifikat BNN untuk dokter rehab. Saya tidak tahu sebelumnya. Tapi kalau saudara benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawab saudara, saya akan berdiri dengan saudara untuk membela saudara. Saya bertanggung jawab dengan itu. Tapi kalau saudara melakukan kesalahan itu, saya paling depan. Sebenarnya saudara, pertemuan ini catat buat saya sangat bersejarah. Karena kita hendak memulai sesuatu yang baru. Semua harus kita sendiri. Kemarin, kalau saya sendiri, para nanti saudara kembali sekarang diambil semua yang dikejaran, dinilai akan melakukan hal yang sama. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita mulai dari diri. Terima kasih Pak Menko atas dukungannya dan supportnya. Ini pekerjaan kita bersama. Dan satu hal yang saya ingin tambahkan lagi, kami hanya menerima ujungnya. Orang-orang yang dihukum, orang-orang yang narkoba itu produk sosial. Mengapa seorang anak menjadikan bernarkoba? Karena kesalahan masyarakat yang sangat toleran, tidak mau memberitahu ada narkoba di sekitarnya. Orang-orang miskin. Nah, oleh karenanya saudara akan menjadi hebat dan top. Pekerjaan saudara jauh lebih besar dari seorang guru di sekolah, karena saudara itu membina orang-orang bermasalah dan banyak yang berhasil saudara lakukan. Pekerjaan rusak itu hanya karena persoalan yang saya katakan. Tunjukkan bahwa saudara punya pride, punya kebanggaan memakai baju dinas saudara.